Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di situs edukasi. Kali ini berjumpa lagi bersama kami di channel edukasi, tentunya masih pada pembahasan SKB ya, yaitu seleksi kompetensi bidang CPNS 2019 ya. Buat Anda yang sudah lulus SKD, kami ucapkan selamat dan terus berjuang, dan tentunya semoga Anda lulus dalam menghadapi seleksi kompetensi bidang. Oke, pada kesempatan ini tanpa panjang lebar rekan-rekan ya, saya akan membahasnya. Tapi sebelumnya yang baru muncul di channel kami silahkan di subscribe dulu serta like channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, di sini kita bahas rekan-rekan ya soal-soal tes CPNS berkaitan dengan seleksi kompetensi bidang. Namun sebelumnya kita bahas dulu kisi-kisi SKB CPNS 2019 sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 serta BKN atau SK dari BKN nomor 11 rekan-rekan. Nah, di sini kita bisa melihat sesuai Permenpan RB, jadi materi SKB fungsional disusun oleh jabatan pembina. Nah, nanti materinya akan disusun oleh formas yang kita lamar, rekan-rekan. Yang misalkan di kabupaten, nanti kabupaten yang akan menyusun materi SKB-nya. Kemudian begitu juga dengan yang di provinsi. Kemudian selanjutnya materi SKB teknik bersesuaian. Nah, nanti tekniknya nanti akan bersesuaian dengan jurusan yang kita miliki, jurusan yang kita lamar atau ijazah yang ada pada yang kita lamar. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Kemudian materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, psikotes. Nah, di sini rekan-rekan menurut pengalaman saya kemarin, jadi ketika saya ngelamar di daerah itu tes SKB-nya itu hanya wawancara, rekan-rekan ya, di wawancara. Nah, tapi untuk syarat wawancara itu kita mengumpulkan berkas-berkas seperti SKCK ya, terus golongan darah, tes kesehatan, apakah kita buta warna, apakah kita buta huruf, dan sejenisnya. Nah, itu untuk yang materi SKB-nya ini. Bisa berupa tes fisik, ada bahasa asing, wawancara, dan psikotes. Next, SKB yang menggugurkan itu harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, nanti ketika kita tidak lolos SKB, tapi mudah-mudahan saya doakan yang nonton video ini mudah-mudahan lolos SKB-nya serta bisa mendapatkan NIP atau SK CPNS pertamanya pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini akan diumumkan nanti di situs atau website resmi yang kita lamar. Rekan-rekan bisa lihat nanti di sana siapa yang naik, siapa yang lulus, dan itu akan dicantumkan oleh instansi masing-masing. Oke, kemudian untuk BKN nomor 11, nah nanti tugas dari BKN nanti menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Nah, terkadang juga nanti ada juga sistem chat yang digunakan. Tergantung dan sesuai dari formasi yang kita lamar. Dan biasanya nanti itu diumumkan ya. Rekan-rekan tidak usah bingung, tidak usah panik. Saya harus pakai apa nih? Apa soalnya nanti? Apakah pakai chat? Apakah psikotes? Apakah wawancara? Enggak ya. Nanti tenang rekan-rekan saja. Nanti akan diumumkan seminggu sebelum Anda untuk melaksanakan soal seleksi kompetensi bidang. Nah, kemudian memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan dan mudah dipahami serta materinya umum dan khusus. Ya, materinya umum dan khusus. Nanti sesuai dengan jurusan kita, seperti yang katakan tadi, kalau Anda bahasa Indonesia, maka tesnya berkaitan tentang bahasa Indonesia. Kalau Anda ngajar di guru SD, maka tentu yang berkaitan tentang bagaimana Anda mengajarkan di dunia SD secara profesional, secara sosial, serta secara bertanggung jawab. Oke, next kita langsung bahas soal SKB pedagodik pendidikan khusus untuk guru rekan-rekan ya. Kita bahas satu-satu. Di sini sudah saya siapkan ada 10 soal. Ini sebagai referensi dan sebagai bahan untuk belajar dan menghadapi daripada soal atau seleksi kompetensi bidang nanti. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Kita mulai soal pertama. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Dan D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke, rekan-rekan? Yang mana jawabannya? Oke, jawaban yang betul adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke. Next, lanjut ke soal nomor 2. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi
Pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal titik-titik-titik. A. Kesulitan akademis. B. Gangguan simbolik. C. Gangguan non-simbolik. Dan D. Gangguan sosial. Oke, yang mana yang betul? Yaps. Jawaban yang betul adalah B. Gangguan simbolik. Next, lanjut ke soal nomor 3. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuan. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadi. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Dan D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Oke, jika kita sebagai guru, ini sebagai soal pedagodik ya, kita akan mampu bisa menjawabnya. Oke, tanpa panjang lebar, jawabannya adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah titik-titik-titik. A. Sosiometri. B. Angket. C. Wawancara. Dan D. Brainstorming. Kira-kira kan yang mana jawabannya? Oke, jawaban yang betul adalah A. Sosiometri. Karena itu tentang faktor sosial ya. Jadi soal yang kita baca kalau berkaitan dengan sosial, ya faktor sosial, maka itu adalah tentu jawabannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial seperti sosiometri. Oke, next lanjut ke soal nomor 5. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. Lumayan, ini bagus rekan-rekan ya. Bisa juga. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Ini gurunya yang capek ya. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Cukup lumayan. Dan D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Ayo, bisa di-post videonya dan jawab di kolom komentar. Bisa juga jawab dalam hati sebelum kita jawab bareng-bareng. Oke, kalau sudah jawabannya adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Jadi betul sekali, tepat sekali rekan-rekan ya. Khusus untuk siswanya. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 6. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor titik-titik-titik. A. Keluarga. B. Sosial. C. Kondisi fisik. Dan D. Intelektual. Oke, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah B. Faktor sosial ya. Jadi ini berkaitan dengan teman-temannya yang kemasyarakatan atau bergaul, maka itu tentu sosial rekan-rekan ya. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 7. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari perbentukan hubungan antara rangsangan dari luar dalam kurung stimulus dan balasan dari siswa dalam kurung respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya dalam kurung law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah
A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, dan D. Konstruktivisme. Oke, mana jawabannya rekan-rekan? Oke, jawabannya adalah A. Behaviorisme, karena berkaitan dengan perilaku, tindakan, atau akhlak rekan-rekan ya. Jadi yang betul adalah, paling tepat adalah behaviorisme. Ini adalah teori belajar behaviorisme, stimulus dan respon. Oke, next lanjut ke soal nomor 8. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotisme, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, hal ini merupakan penerapan teori belajar sibernetik, humanistik, behaviorisme, atau dekonstruktivisme. Oke, Anda bisa pause videonya dan Anda jawab di kolom komentar ya. Kemudian Anda juga bisa di dalam hati Anda. Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya adalah yaitu D, konstruktivisme. Ingat ya, ini adalah teorinya. Jadi dia membuat dugaan, mengumpulkan data, mencoba-coba, ada trial error, ada pola, dan sebagainya. Oke, sudah paham teman-teman? Ya, selanjut ke soal nomor 9. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah bla 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 bla. A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Ini sudah kita jawab tadi. Oke, rekan-rekan, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. Humanistik. Bagaimana? Sangat mudah dan simpel sekali, bukan? Yap, selanjut ke soal nomor 10. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Kira-kira yang mana jawabannya? Pada nomor 10 ini saya tidak menjawabnya rekan-rekan ya. Jadi silahkan jawab pada kolom komentar satu-satu. Ya, dan buat Anda yang ingin mendapatkan soal SKB sesuai yang Anda inginkan, silahkan tulis pada kolom komentar serta tinggalkan email Anda. Akan kami kirimkan lewat email Anda sesuai dengan yang Anda minta. Rekan-rekan ya, silahkan jawab pada soal nomor 10 ini. Hanya ini yang dapat saya bahas dan nanti kita lihat di part selanjutnya. Anda juga bisa cek di part nomor 1. Anda juga bisa cek di part nomor 3 nanti, di part 3 itu sudah kita bahas tentang soal pedagogi guru ya, tes CPNS 2019 ini. Yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada bulan Maret ya, dan pengumuman SKD itu nanti pada tanggal 23 Maret 2020. Oke, silahkan dijawab rekan-rekan ya. Kami tunggu di kolom komentarnya. Oke, thank you Sukron. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Buat Anda yang belum like, silahkan like dulu serta share video bermanfaat ini kepada rekan-rekan atau teman Anda yang membutuhkan. Dan semoga Anda yang subscribe video ini lulus, saya doakan lulus semuanya. Yang subscribe dan saya doakan semuanya lancar-lancar dan rezekinya lancar-lancar aja. Oke, thank you syukuran semuanya. Thanks for watching. Sukses bareng bersama situs atau channel edukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.